Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tetap sangat bersyukur kita masih diberikan hidup, ada peluang untuk beribadah. Yang kedua, diberikan sehat, ada peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga, diberikan sempat, ada waktu untuk beribadah. Ini apa? Nggak ada hidayah. Kedua, tidak ada kemauan. Pada menuntut ilmu Al-Quran itu sama fardunya dengan sholat fardu. Fardu ain loh bu ini. Karena kitab suci yang harus dipelajari. Dibandingkan dengan orang kalau baca koran, dengar berita di TV, berita dunia. Ini beritanya dunia akhirat. Televisi itu cuma berita dunia. Al-Quran itu beritanya dunia akhirat. Dan kebenarannya pasti dan tidak ada dusta. Kalau koran masih banyak bohong, televisi masih banyak rekayasa. Yang penting laku, kan gitu. Kalau Al-Quran tidak, kebenarannya mutlak, menguntungkan, indah, mulia, tinggi, suci, agung. Karena diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha suci, maha agung. Tapi tidak semua orang mau ngaji. Maaf ya bu, dari orang tua. Kalau kami dari kecil udah terbiasa itu, wajib mengkaji Al-Quran. Yang ngajari siapa? Ayah saya sendiri. Wajib itu, mulai dari maghrib sampai isya. Wajib, lebih penting daripada belajar sekolah katanya. Kalau kami malas belajar sekolah, masih ada maaf dari ibu. Tapi kalau kami nggak ngaji, habis bu. Bengkak badan itu dijewer sama ibu. Ibu saya tegas masalah agama itu, masalah sholat itu. Memang harus ibu yang tegas itu, karena dia lebih banyak di rumah. Yang kedua, lebih dekat kepada anak. Yang ketiga, lebih panjang bertemu dengan anak. Kalau suami berangkat pagi pulang malam, ayah saya berangkat pagi pulang siang, dia kepala sekolah kan. Kalau ibu saya tegas, nggak main-main bu, ibu itu dulu. Saya bersyukur dan kami bersyukur punya ibu seperti itu ya. Agamanya nomor satu, dari di atas segalanya. Baik. Tema hari ini agak ngeri-ngeri sedap kata orang Medan, menanti kematian. Semua yang bernyawa akan merasakan mati, sepakat? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, iya. Semut, kelelawar, jangkrik, manusia, mak lampir, semua mati. Jokowi mati, ya. Karena akan mati tidak sekadar kembali, tapi pertanggungjawaban. Ini yang berat. Kalau sekadar aku mati selesai, nggak pusing saya mikirinnya. Iya pun. Justru yang berat itu setelah mati pertanggungjawaban. Sejak kapan? Sejak balik sampai ruh sempurna keluar dari tubuh. Man rabbuka, man nabiuka, man kitabuka. Sederhana jawabannya memang. Tapi bagi orang yang beriman bu, bagi yang tidak beriman, yang nggak ngerti agama, itulah yang digepukin itu. Sampai mana digepukin dia? Sampai 7 lapisan bumi ke bawah. Ibu bayangkan dahsyatnya itu. Dalam sebuah hadis penjelasan, wajah nungkar nangkir itu mengerikan, menakutkan. Memandangnya aja ketakutan, gemetar itu. Didudukkan kita di alam kubur itu bu. Jangan ibu tafsir pakai otak ya. Ini hadis. Didudukkan. Begitu diraba, pakaian sudah tidak berjahit dan tidak ada saku. Oh ternyata aku sudah meninggal. Didudukkan nanti kita di kubur itu. Begitu diraba, ya Allah, aku sudah meninggal. Oh beginilah
ternyata tubuhku. Ruh itu yang berbicara. Persisnya begitu di dalam kubur. Yang disiksa itu, Bu, yang diazab itu azab ruh, bukan fisik. Tapi karena dahsyatnya azab ruh berefek ke fisik. Begitu 40 hari, 50 hari dikuburkan seseorang, ada kepentingan barang jatuh digali kuburan itu. Itu kepala, tengkorak, kaki, pinggang, tulangnya menyatu di arah kaki. Kenapa, Bu? Dahsyatnya azab kubur itu. Yang diazab memang betul ruh, tapi fisik berefek. Sama dengan ibu mimpi buruk. Pernah mimpi dikejar malampir, dikejar dan dipelet? Saya pernah. Itu bangun pagi, itu badan kecapean itu. Padahal secara teori tubuh saya kan tidak bergerak di tempat tidur. Karena efek mimpi buruk saya dikejar malampir malam itu, badan saya kelelahan bangun pagi itu. Begitulah dalam kubur itu. Begitu digali kuburannya, udah nyatu di kepala. Ada 3 yang tidak hancur: tulang tengkorak, pinggang dengan tulang ekor. Nggak membusuk ternyata. Jadi walaupun 20-30 tahun dimakamkan, kalau kita gali kuburannya, tengkorak itu utuh, pinggang itu utuh. Masya Allah. Begitulah kebesaran Allah ya. Itulah yang dipindahkan itu, pindahkan kuburan, diangkatlah itu tulang-tulang itu, disatukan. Makanya kalau orang-orang tertentu pingin disatukan kuburannya, misalnya dia meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal, disatukan boleh, tapi beberapa tahun kemudian, Bu, setelah hancur. Kalau belum hancur nggak boleh digali lagi itu. Misalnya sudah sekian tahun anaknya meninggal, udah kuburkan di situ lagi. Nanti tengkoraknya bersatu di sana. Tulang belulang anaknya, cucunya, cicitnya di situ nggak apa-apa. Tapi setelah hancur dagingnya, enggak lah. 4-5 tahun sudah hancur, daging sudah busuk semua. Tulang itu bisa digali lagi. Ibu bikin wasiat aja sama anak. Masih lama nggak meninggal? Suami ibu ada? Udah nggak ada. Dikuburkan di mana? Ibu pengen nggak satu makam sama suami? Cuma kan nggak tahu meninggalnya di mana. Bisa jadi. Iya, di wasiatnya begini. Kalau mama meninggal di Bekasi atau Jakarta, kuburkan di kuburan ayah. Bisa ibu bikin gitu sebenarnya. Nanti anak ibu juga bikin wasiat sama cucu ibu. Nak, kalau papa meninggal, kuburkan papa di kuburan kakek kamu ya, nenek. Jadi numpuk di situ nggak apa-apa. Kalau orang lain jangan. Maaf bicara, mana tahu dia disiksa, kita kena efek. Rupanya berefek, Bu. Kita dimakamkan. Sebelah makam kita orang jahat disiksa, kita berefek ke kita. Sama dengan tetangga. Kalau tetangga ibu orang jahat, berefek juga ibu, jemuran hilang. Ternyata begitu juga di alam kubur itu. Makanya usahakan, kalau macam kami ya, keluarga saya punya kuburan pribadi kami. Jadi mulai kakek saya, nenek, kakek, ayah, ibu, makamnya di satu tempat. Baik, kita teruskan. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Buka 2135 628 3145. Dalilnya 2135 628 3145. Ya, 2135. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebesar-besarnya, sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kami-lah kami kembalikan. Ibu kira-kira kalau kematian orang terdekat, suami, ayah, ibu, histeris nggak nangis? Nangis itu pun boleh, tapi tidak berlebihan. Yang berbahaya lagi, apa namanya istilahnya? Subhanallah, meratuk kayak orang tua.
Iya Pak, kenapa meninggal cepat begini padahal kita mau jalan-jalan ke Tegal katanya. Oh paling besar dosanya itu Bu, meratapin kematian. Kenapa dak kamu meninggal begini? Harusnya kamu lah apa ibu, sandaran ibu, kamu laki-laki satu-satunya. Udah takdir. Begitu meninggal apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Limpahkan kesabaran kepada hamba ya Allah atas musibah ini. Ada syarat keluarga yang sabar. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, semua meninggal, tinggal sendiri. Tapi dia tegar. Karena dia masih punya Allah. Saya masih punya Allah katanya. Masya Allah. Itulah imannya itu. Udah utuh iman itu. Jadi dia tidak merasa ditinggal suami karena ada Allah. Dia tidak merasa kehilangan anak karena ada Allah. Berat memang. Ya udah. Surat 62 ayat 8. Enam dua ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menyertai kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nggak bisa lari Bu. Ibu perintahkan kepada suami, Pak kalau saya sakit-sakitan nanti masukkan saya ke tabung supaya jangan bisa malaikat masuk. Malah mati Bu di tabung itu. Nggak masuk oksigen. Mati malah. Sakaratul maut itu berat bagi tidak beriman Bu. Kalau beriman insya Allah enak dia, la ilaha illallah. Kadang Allahu Akbar karena beriman. Tapi kalau nggak beriman, meronta-ronta, mukul-mukul kepala, meraung-raung. Saya pernah lihat orang Islam padahal meraung-raung menjelang meninggal itu. Nggak bisa mengucapkan syahadat. Karena waktu hidupnya tidak mengenal syahadat, tidak mengenal Allah. Kerjanya berburu. Dia mengenal anjing. Mau begitu meninggal, anjing katanya. Habis. Karena dia teman dekat dengan anjing. Bersahabat dengan anjing, akrab dengan anjing, keseharian dengan anjing. Dia pemburu. Orang Padang lagi. Itulah ucapan terakhirnya. Anjing katanya. Mati anjing lah. Tapi kalau terbiasa ibu nyebut nama Allah, kaget, astagfirullah. Spontan kan? Astagfirullah, Allahu Akbar. Ada kadang menyebut kemaluan lawan jenisnya dia. Kaget menyebut kemaluan dia. Saya pernah begitu. Cewek dua mahasiswa barangkali menyebut kemaluan dia waktu kaget mau masuk lubang. Karena otaknya hanya itu. Tidak ada di lain selain itu di otaknya. Apa yang di otak itu dikontak ke hati, hati kontak ke mulut, mulut berucap. Tapi kalau ibu sering zikir la ilaha illallah, kaget Allahu Akbar. Mau terjatuh, Masya Allah. Otomatis dia itu, nggak perlu diajari, nggak perlu dituntun, refleks. Karena lidah terbiasa mengucapkan kalimat itu. 3145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bu, ini kejadian di Tomang. Ada seseorang naik motor di atas, kan jembatan Tomang itu kan tinggi ya, kan 3 tingkat ya. Jatuh dari atas, logika sederhana kan mati. Ini cuma patah kaki. Logika kita mati tuh bapak, si bapak itu. Nyatanya enggak, hanya kakinya patah. Artinya apa? Kalau belum waktunya mati, nggak mati ternyata. Jadi nggak perlu kita doakan orang supaya mati, biar aja supaya mati cepat. Nggak bisa, belum waktunya nggak mati dia itu.
Tapi seandainya nggak didoakan juga kalau waktunya mati. Ibu jangan kalau benci sama orang, ya Allah cepat mati dia itu. Nggak bisa bu, waktunya sudah ada. Nggak bisa diundur, tidak bisa ditunda. Ada orang sakit-sakitan nggak mati-mati. Ada orang sehat meninggal. Dokter kawan saya berapa orang meninggal? Logikanya kan tahu dia mau sakit apa, obatnya apa, mengantisipasi seperti apa. Tapi mati duluan kawan saya yang dokter. Saya yang sakit-sakitan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Itulah kehidupan Allah yang ngatur. Yang kedua, sebab-sebab husnul khotimah. Ada 6 ini bu. Tulis ya. Sebab-sebab husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Sudah? 1. Menegakkan kalimat tauhid. Betul-betul dia istiqomah dalam tauhid yang benar, tidak bercampur dengan syirik. Menegakkan kalimat tauhid. Ada orang tauhidnya benar tapi syiriknya juga jalan. Coba lihat retak tangan ibu, oh rezeki ibu susah ini. Syirik itu. Lihat retak tangan, betul kan? Garis tangan. Ya. Apa tadi? Menegakkan kalimat tauhid. Menegakkan kalimat tauhid. 1427. Udah? Iya, 1427. Iya. Allah mengukuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lain yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita baik, Allah kuatkan iman kita. Kalau rusak, Allah biarkan. Jadi jangan heran ibu orang jahat-jahat terus sampai mati. Sebaiknya orang baik, makin tua makin baik dia, makin tua makin pemurah, makin tua makin ramah. Karena dia orang baik, dilindungi Allah, dijaga Allah. Ibu bisa merasakan di mana posisi ibu hari ini. Kalau ibu orang baik, pasti dijaga, pasti dilindungi, dimuliakan. Apa ciri-cirinya? Ibu bisa jawab. Apa yang didapatkan? Ketenangan jiwa. Itulah ciri-ciri orang beriman itu. Ketenangan jiwa. Walaupun pendapatan suami cuma 30 juta, dia tenang. Ya? Ada nggak 30 juta setahun? Oke, sekarang 2125. Surah 2125. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi kalau tanya orang bu, baik itu yang nanya Islam apalagi Nasrani, agama lain, kenapa ibu sholat? Perintah Allah. Kenapa ibu Islam? Karena perintah. Kalau nggak ada perintah Allah dalam Al-Quran, saya nggak mau masuk Islam bu. Seperti bata-bata yang lain kan, bertahan di Kristen. Tapi kalau dia baca Quran, kepikiran dia. Makanya orang Batak itu sekarang banyak yang masuk Islam. Dia baca Quran walaupun dia Kristen. Disitulah dia lihat keunggulan Quran itu. Tidak ada kelemahannya. Kemudian 2, bertakwa kepada Allah. Poin kedua, bertakwa kepada Allah. Kalau mau husnul khotimah harus bertakwa kepada Allah. Dalilnya surat 3102. 3102 surat 8 ayat 29. Ya. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa.
Bagaimana sebenar-benar takwa? Menjalankan perintah. Bagaimana sebenar-benar takwa? Menjauhi larangan. Susah mana Bu? Tolong jawab jujur. Susah mana melaksanakan perintah daripada menjauhi larangan? Menjauhi larangan. Godaannya berat. Iya, itu berat ya. Kalau perintah gampang ya sholat, puasa, zakat. Tapi kalau menjauhi larangan, waduh. Terutama perempuan, jaga mulut. Dosa perempuan terbesar di situ, cangkem. Tahu Ibu cangkem? Mulut. Disitulah dosa terbesar wanita diantaranya. Ngomongin orang, ngomongin mertua, ngomongin suami. Kalau yang positif diomongin gak ada masalah. Yang jelek, suami saya Bu pelitnya, masya Allah katanya. Pada dapat rumah, dapat mobil, dapat uang, masih dituduh suami pelit. Karena pagi tadi minta uang sama suami gak dikasih. Padahal sudah 12 tahun minta uang dikasih, baru sekali gak dikasih, mulut ke mulut dia di tukang sayur lagi ngomong. Kan sering saya dengar perempuan ngerumpi bersama tukang sayur. Oh, suami saya pelit banget kan. Astagfirullah, dosa besar loh Bu. Ibu sudah dikasih rumah, kasih mobil, kasih hidup. Ibu di rumah makan enak, tinggal pilih, tinggal beli. Sementara dia bekerja dari pagi sampai sore, diomelin atasannya, dicemeh sama teman akrabnya, direndahkan sama kawan-kawannya di kantor. Tapi dia tidak pernah cerita sama istrinya. Ibu kira gak berat ini mereka di kantor ini, diomelin sama atasan, tapi gak pernah cerita dia Bu. Biarlah dirinya menahan derita itu. Nggak percaya tanya Bu Novi ini. Jujur sama Pak Novi, Pak, Bapak sering pernah nggak diomelin pimpinan? Kalau mau jujur, diomelin pimpinan, dicemeh sama teman akrab. Kan saya merasakan itu. Tapi kami tidak mau cerita Bu. Kami tahan derita itu, ku tanggung sendiri. Iya. Terus 8:29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ulangi pelan-pelan, mau jelaskan sepotong-sepotong. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. 1. Allah berikan furqan. Furqan itu apa Bu? Pembeda. Jadi ada masjid Al-Furqan, pembeda. Al-Furqan, pembeda. Jadi kita harus beda dengan orang kafir. Ibu, Bu, kalau nggak penting jangan keluar. Perempuan Islam itu di rumah. Keluar aja 2, 3. Pertama silaturahim ke rumah saudara, kedua belanja ke pasar, ketiga pengajian. Di luar ini jangan keluar. Atau pesta pernikahan. Itu pun Ibu sebenarnya tidak terlalu baik sering ikut hadir pesta-pesta itu, karena sana aurat banyak diumbar, betul kan Bu? Maaf, dada, paha, payudara diumbar di sana. Yang berjilbab sekian persen, yang buka aurat juga banyak. Makanya malas saya menghadiri pesta-pesta itu, nambah dosa mata. Kita diundang kan wajib datang, gimana Ustaz? Ya kalau di situ ada potensi dosa nggak ada wajib datang. Wajib datang itu kalau di sana tidak ada potensi dosa. Itu kan bermaksiat kepada Allah. Kirimkan aja amplop. Saya kadang begitu Bu. Bu ada diundang Bu Anu, iya. Titip amplop Bu, udah. Datang ke rumahnya gitu sampai. Ya atau datang ke rumahnya sehari sebelum pesta atau 2 hari sebelum pesta. Cuma risikonya kita berikan amplop kita nggak makan, rugi memang. Mana amplopnya gede lagi. Mau beli makanan Ustaz. Ya umumnya gitu kita kan. Karena amplopnya gede nambah makannya. Dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Menghapuskan kesalahan kita. Terus Dan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, nikmatnya orang beriman itu ya, mengampuni dosa-dosa. Terus Dan Allah mempunyai karunia yang besar. tahu Ibu makna ayat itu? Allah mempunyai karunia yang besar, apa artinya? Surga. Artinya kalau kamu beriman dan beramal soleh, kamu masukkan ke surga.
Sementara sekian miliar orang neraka itu. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kita insya Allah khalidina fiha abada, kekal di surga insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua ketemu di surga nanti. Iya Bu, bahagia sekali saya bertemu dengan 30.000 jamaah saya selama di Indonesia. Ibu jamaah saya iya. Oh yang sering nyender dulu, iya Pak gitu. Langsung bangkit dia. Iya, insya Allah ketemu nanti kita. Antara guru dengan murid ketemu, antara ayah dengan anak ketemu. Kalau sama-sama masuk surga. Kedua, kalau level surga sama. Surga berapa lantai? 100. Ibu cuma lantai 7, anak ibu di lantai 92. Karena baca Quran 3 juz sehari. Sholat tidak tinggal, tahajud nggak tinggal, dua nggak tinggal, hijabnya sejak kecil. Ibu berhijab baru 2 tahun ini. Ibu ngaji baru berapa tahun? Sementara ibu dari kecil sudah taat. Anak ibu sejak kecil sudah berhijab. Jujur lah ibu depan saya nih, Bu, halo, Bu, shh. Halo. Ibu sudah berapa tahun berjilbab? Sejak kapan lah istilahnya? Sudah nikah Ustaz. Tahun 86. 86. Berarti sebelum nikah gak berjilbab kan? Sementara anak sekarang sejak kecil udah berjilbab. Betul kan? Udah bersih mereka dari dosa. Zaman saya masih banyak sholat tinggal. Masjid-masjid sepi zaman saya. Waktu tahun 70 80-an di Medan, saya masih ingat, Bu. Kalau kita ke Masjid Zuhur Asar itu, cuma 3 orang yang sholat itu. Iya. Sekarang aja komplek masjid rame. Kenapa? Iman semakin baik, pencerahan semakin banyak, ilmu semakin kuat, wawasan semakin luas. Ustadz kan di mana-mana ceramah sekarang. Zaman saya dulu susah cari ustadz itu. Sekarang alumni dari Mesir, dari Al-Azhar, dari Madinah, dari Ummul Qura Saudi Arabia, udah ratusan di Indonesia mereka pulang S2 S3. Dulu mana ada Bu ketemu kita sama Ustadz Madinah, Ustadz Saudi, 0. Zaman saya ya. Sekarang udah enak mereka yang muda-muda ini. Ustadz dari Madinah, pakar hadis, pakar Quran, pakar tafsir. Tinggal milih kita. Tiap hari ada pengajian. Yang penting mau datang. Zaman dulu kurang terjemahan aja nggak ada memang. baru tahun berapa gitu 70. Dan dulu tabu kalau Quran dibikin ada terjemahan bahasa Indonesia. Nggak boleh dia. Jadi kita hanya belajar bahasa Arab, selesai. Ya, kabarnya baru tahun sekitar 70 berapa gitu baru ada terjemahan yang seperti Dulunya nggak ada Bu. Dan nggak boleh waktu itu. Ada terjemahan Al-Quran bahasa lain. sengaja loh. Ada orang tertentu menghembus-hembuskan dosa gitu. Apa dari Belanda nggak tahu kita. Akhirnya umat Islam megang Quran tapi nggak paham. Nggak tahu dia. Pengajian di mana-mana, tapi hanya ngaji doang. Ya. Ketiga, istiqomah beriman kepada Allah. 46, 13, 14, 41, 30. 3. Istiqomah beriman kepada Allah. 46 ayat 13 14, kemudian 41 30. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami dialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak ada pula berduka cita. Tidak ada kekhawatiran. Orang beriman itu tidak ada yang stres. Tiap hari gembira, pikirannya tenang. 41 30. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itu 14. Penghuni surga. 41 30.
Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wala tahinu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Ada surga untuk kamu. Jangan tersinggung dilecehkan orang karena kamu beriman. Jangan marah ketika diperolok-olok karena kamu berhijab. Tempat kamu kusiapkan surga, kata Allah. Ibu pernah nggak diperolok karena berjilbab? Enggak kan? Diperolok-olok orang karena berjilbab, pernah nggak? Pernah merasakan? Diperolok atau bercadar seperti Mbak ini? Kenapa sih kayak orang Arab? Kenapa harus tutup kayak gitu? Gitu. Usil banget orang. Terlebih-lebih kalau bercadar, oh usil banget orang. Padahal dia Islam. Ya. 4130. Udah kan? Poin keempat, bersikap benar dan jujur. Sifat orang bertakwa itu jujur, walaupun berat. 3323. Ya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ini berbicara perang, Bu. Walaupun temannya tertombak, tertikam, menderita waktu perang, tidak mundur dan tidak mengundurkan diri dari pasukan. Depan mereka itu kawannya ditombak itu. Sakitnya nauzubillah. Tombak itu lengket di jantung itu. Perang Uhud kan begitu. Korban terbanyak itu perang Uhud itu. Hampir kalah umat Islam itu. Hampir kalah, Pak. Waktu perang Uhud itu. Lengket tombak itu di paru-paru, di jantung itu. Allahu Akbar. Makanya mereka sangat pantas, layak masuk surga. Surga mereka tertinggi loh, Bu, orang yang mati syahid itu. Sekarang mati syahid perang nggak ada, syahid dunia kita ini. Apa? Sedang menurut Quran ini mati syahid loh, Bu, kalau Ibu meninggal. Tapi jangan di sinilah merepotin. Tar aja di luar sana, Ibu. Ya kalau di luar sana nggak ada mati syahid ya, Pak? Mati syahid sampai perjalanan pulang. Ibu terjatuh sebelum sampai rumah mati syahid, Bu, kalau Ibu meninggal. Kan pas di sini aja. Iya, proses mulai berangkat sampai kembali. Karena menurut ilmu itu wajib. Jadi orang yang sedang melakukan perbuatan itu kalau meninggal mati syahid. Apa kita dapatkan kalau kita mati syahid? Bebas siksa kubur. Yang ditunjukkan hanya fasilitas surga. Terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Surganya nggak mungkin kita masuk karena belum ada pengadilan, belum ada mizan, belum ada hisab. Tapi fasilitas sudah tunjukkan gini, Bu. Jadi Ibu nggak terasa 4 juta tahun Ibu di kuburan itu Ibu nggak terasa. Kadang Ibu lihat ditongkrongin tiap hari surga, melihat surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sama dengan Ibu jalan-jalan ke mall, 6 jam muter nggak terasa. Pulangnya cuma beli es krim 5.000. 4 jam muter di mall anggrek. Bagus banget ya, Pak. Bagus ya, Pak. Tapi nggak sanggup beli. Kerudung 1,6 juta. Baju gamis 4,8. Bu, nanti di padang mahsyar kita seperti itu insya Allah. Dikumpulkan, disiapkan surga. Dibawa malaikat kita ke surga itu. Subhanallah. Yang ke neraka namanya digiring. Kalau nggak dibawa kita tunjukkan ini kapling Anda. Yang lebih dahsyatnya lagi, Bu, diperintahkan Allah mengintip penghuni neraka. Allahu Akbar. Silakan intip penghuni neraka, perolok-olok mereka, kata Allah. Karena kamu dulu di dunia diperolok mereka. Soalim loh, malam Ahad ngaji,
So alim lu, berhijab syar'i. So alim lu, rajin baca Quran. Memang diperolok kita sekarang. Tapi besok kata Allah, perolok mereka. Intip mereka di neraka itu. Begitu ibu intip, suami ibu ternyata. Bisa jadi. Begitu diintip anak kandung. Kita nggak tahu kelakuannya di luar sana. Mau bilang apa? Karena di sana besok nafsi-nafsi, Bu. Ngurusin diri sendiri. Kalau ibu beramal soleh ya surga ibu. Suami kalau beramal soleh surga. Kalau enggak. Nggak bisa ibu tolong. Pak, suami saya Pak dulu baik, dia kasih uang 3 juta per hari. Pret. Ternyata kantor nggak sholat kok. Ternyata kantor pacaran kok. Ibu nggak tahu. Yang tahu ibu, suami ibu alim, di rumah sholat nggak tinggal, baca Quran tiap malam. Di kantor lain ceritanya. Kawan-kawannya segan cerita sama ibu karena suami ibu pejabat misalnya. Diam dia kayak Pak Subur. Ya. Kemudian udah bersikap jujur. Udah dibaca. Kelima, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa itu jangan iseng, Bu, sungguh-sungguh. 3 ayat 8. Jangan biasakan iseng berdoa itu. Benar-benar sungguh-sungguh. 3 ayat 8. Mereka berdoa, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah pemberi karunia. Kita minta jangan ada kecenderungan hati kita kepada kesesatan dan murka yang mengundang murka Allah. Contoh, ibu berhijab udah nggak syar'i, diikat di leher. Betul berhijab tapi nggak syar'i. Ibu ngaji, maaf ternyata nggak ikhlas karena butek lihat suami. Udah tua jelek miskin. Tua jelek miskin. Kalau tua jelek kaya nggak ada masalah. Enjoy aja ibu di rumah. Ini udah tua jelek miskin belagu. Orang Tegal lagi. Ya Allah, kasihan deh lo. 12.101 12.101 Ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, bagusnya doa itu ya Bu. Ya, luar biasa mulianya doa itu. Persatukan aku dengan orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah Bu, ketemu di pesawat ternyata ustadz, ketemu di bis ternyata punya pesantren. Dalam hati saya Masya Allah, selalu pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Iya Bu, saya terbang ke Pekanbaru di pesawat 80 menit. Ujungnya rupanya dia ustadz. Pulang saya ke Medan ngobrol-ngobrol, rupanya dia punya pesantren di Tapanuli. Masya Allah, saya pikir iya, sering Allah pertemukan saya dengan orang-orang soleh itu. Jadi diskusi kita nyambung karena dia punya ilmu. Diskusi kita nyambung karena dia beriman. Enggak ngomong ngawur ke sana kemari. Ibu juga bisa merasakan itu. Pindah rumah, tetangga suaminya rajin ngaji. Belanja ke pasar, ternyata kawan di pasar orangnya taat. Bu, maaf Bu, kita istirahat dulu lah, udah masuk zuhur. Kita cari masjid ya. Ibu belanja ke Tanah Abang, teman ibu mengingatkan, maaf Bu, udah masuk zuhur, kita cari masjid dulu Bu. Subhanallah, ini pandai punya sahabat seperti itu. Ya Bu ya. Kadang kita lupa yang nama manusia, tapi sahabat mengingatkan. Atau dia mengatakan, Bu, ibu belum sholat setahu saya. Astagfirullah, udah 2:30 loh Bu. Sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30. Karena kebiasaan.
Karena ada teman akrab taat, dia mengingatkan, setahu saya ibu belum sholat loh bu, udah jam berapa? Astagfirullah, tengah 3, buruan bu, sebentar lagi masuk asar loh. Begitu assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, masuk asar. Itu perlunya teman kita beriman. Ya bu ya, cari teman ibu di sini yang soleha, yang nggak banyak ngomong, yang pintar baca Quran, yang tadarusnya rajin. Datangi dia bu. Bu mohon maaf, ibu ikhlas nggak menjadikan aku sahabat. Dia bu engkau? Ya. Pergi ke rumah Bu Nopi jadikan aku sahabat. Ibu saya ya. Iya. Kalau aku lagi mangkas rambut jam sholat, tolong ingatkan aku Bu Nopi. Gitu. Jadi kalau kita diingatkan kawan, jangan marah. Bongko, masih potong rambut udah azan. Astagfirullah. Matur suwun ya Bu, aku diingatkan. Gitu yang benar. Ini ya bongko enggak? Biar aja. Gitu. Ya, insya Allah enggak ya. 6 bertobat kepada Allah. 668. Bertobat kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ternyata kita bercahaya besok di padang mahsyar itu ya. Bu, kalau kita beriman ternyata kita bercahaya besok. Ada cahaya yang lebih terang lagi. Siapa itu? Rasulullah. Kita lihat dari kejauhan ada cahaya luar biasa terang. Itu siapa? Rasulullah. Bahagianya kita ya, yang selama ini kita bersalawat kepada Rasul. Di akhirat kita bertemu dengan dia. Bahagia enggak bu? Ketemu dengan Rasulullah ya. Dan kalau beriman pasti ketemu. Bukan hanya dengan Rasul, dengan Allah. Allah menampakkan wajahnya bu nanti depan kita kalau kita beriman. Silakan masuk surga kata Allah. Masya Allah. Kenikmatan yang terbesar. Iya, bertemu dengan Allah dan Rasulullah dan melihat wajahnya lagi, melihat wajah Rasulullah itu. Menurut riwayat Rasulullah itu paling tampan. Kulitnya putih kemerah-merahan, giginya rapi, apa namanya ini, dagunya lonjong, senyumnya menawan, alis matanya sepertinya semut beriring, hidungnya mancung, bukan kayak hidung kita, mana hidung mana kapal selam. Iya bu, coba baca itu riwayat Rasulullah itu. Rasulullah itu laki-laki ganteng ternyata. Kalau dipandang mengagumkan, dibawa cerita menyenangkan dan tidak pernah menyinggung perasaan. Beda dengan kita ya. Kadang belum tentu kita bisa nyaman dengan orang, atau belum tentu orang nyaman dengan kita karena omongan kita mungkin menyinggung perasaan. Rasulullah enggak, menyenangkan jika bicara dengan dia, tenang jika duduk bersamanya. Iya bu, hidupnya sederhana, rumahnya kecil tapi bahagia. Rumah kita besar 4 kamar, belum tentu tenang. Rumah itu kecil bu, Masya Allah. Syarat-syarat taubat: 1, meninggalkan perbuatan dosa, harus ditinggalkan. Syarat-syarat bertobat: 1, meninggalkan perbuatan dosa. 2, menyesal telah melakukan dosa. Ada orang tidak berzina tapi nggak nyesal, biasa-biasa aja tuh. Menyesal telah melakukan dosa.
3, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Dia berhenti berdosa, berhenti berbuat jahat, tapi 3 bulan kemudian kembali jahat. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. 4, ikhlas dalam bertobat, bukan basa-basi, bukan terpaksa. 5, memintakan halal atau membebaskan diri dari hak yang dizolimi. Temui orang yang pernah ibu zolimi, yang ibu sakit, ibu mohon maaf ya, 3 hari yang lalu pernah bahasa saya menyinggung ibu. Kadang kita malu jujur bu, malu sportif. Iya malu kadang, gengsi kita sportif. Datangi aja bu itu, bu mohon maaf sekali ya, 3 hari yang lalu saya menyinggung perasaan ibu, maafkan ya bu. Ibu berani minta maaf? Sportif. 6, bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Kok udah kerongkongan nggak ada lagi bu, tinggal sakaratul maut. Bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Udah di kerongkongan udah selesai, udah mau mati. Bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Matahari dari mana terbit bu? Kalau terbit dari barat udah mau kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ikut itu, nggak ikut itu menyaksikan itu. Macam ibu berapa tahun umur sekarang? Hah? Berarti 2 tahun lagi. Iya, wallahu alam. Kalau ikut umur Rasulullah 2 tahun lagi. Bisa jadi 6 hari lagi. Iya, ada pertanyaan. Ayo, selesai materi. Gak ada. Saya tanya, Tad. Ya. Eh, Nama. Mati syahid itu sering kita dengar berperang. Apa ada tingkatannya mati syahid itu? Baik, bagus. Mati syahid itu ada 2 pak. Syahid dunia, syahid akhirat. Saya jelasin bu, dengar ya bu, penting ini. Mati syahid itu ada dunia, ada 2. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat kalau mati dia mati perang. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Mati syahid, pasti surga insyaallah. Ada yang mati syahid, syahid dunia, nuntut ilmu, bekerja ibu rumah tangga, ustadz sedang ngajar, meninggal ibu di jalan nanti, belum sampai ke rumah, ibu mati syahid loh, pulang dari mengkaji Quran, Allahu Akbar. Ibu bapak subur meninggal sedang pengajian, mati syahid. Syahid dunia, tetap surga. Ibu pulang misalnya ke rumah, siapa rumah di Jakarta? Atau yang agak jauh, siapa di sini? Ya, 5 meter sebelum sampai rumah, ibu terjatuh meninggal, mati syahid ibu. Beruntung ibu, koi nggak mikirin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak sedikit di luar tema Ustaz, perihal zakat fitrah. Iya. Saya kan punya 2 orang adik ya Ustaz. Saya punya 2 orang adik. Iya. Ketika mau Idul Fitri kemarin, saya bayar zakat fitrah untuk saya dan 2 adik saya. Iya. Kebetulan tetangga saya juga ada yang nitip zakat fitrah untuk diberikan ke adik saya yang kecil ini Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Boleh. Apalagi kalau adiknya anak yatim. Jadi saya bayarkan tetap tanggung zakat fitrah dia. Iya, membayarkan zakat fitrah adik kita, kemudian dia menerima zakat dari orang lain boleh. Saya aja boleh menerima zakat sebagai guru. Sering orang ngasih zakat sama saya. Apalagi dia anak yatim, orang miskin ya. Anak yatim miskin nggak berhak menerima zakat. Dia sedekah. Tapi dilihat dari miskinnya. Anak yatim nggak boleh menerima zakat loh. Yang menerima zakat itu fakir, miskin, amil, mualaf, ibnu sabil. Saya ambil, makanya boleh menerima zakat.
Oh tapi dia orang kaya, Pak, nggak ada urusan. Urusan kaya urusan saya dengan Allah. Tapi saya ambil. Ya cukup ya. Baik, kita mau habis ini kita mau makan, saya juga lapar. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan istiqomah dalam kalimat yang benar. Mudah-mudahan istiqomah dalam pengajian. Mudah-mudahan kita meninggal masuk surga. Mudah-mudahan bertemu dengan saya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi